Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang ini. Kepada teman-temanku yang saya banggakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita ketahui Islam merupakan sebuah agama sempurna senantiasa mendorong kita kaum muslimin untuk tetap menjalin hubungan kekerabatan. Apakah manfaat yang akan kita dapat atau apa sih keutamaan yang akan kita peroleh jika kita menjalin hubungan kekerabatan? Salah satu di antara alasannya ketika kita menjalin hubungan kekerabatan maka akan mendekatkan kita dengan keimanan yang sempurna. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim yang berbunyi, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahmi atau hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim ini bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan kita 3 perkara yang harus kita jalankan. Dan di antara 3 perkara tersebut, salah satunya yaitu kita hendaknya menjalin tali silaturahmi. Kita hendaknya menjaga hak-hak kerabat kita. Kita hendak mengunjungi rumah-rumah kerabat kita dan hendaklah kita memberikan hadiah yang terbaik untuk kerabat kita. Semakin kita baik dalam menjalin hubungan kekerabatan kita, semakin baik kita menjalin tali silaturahmi kita dan kerabat kita, maka keimanan kita akan semakin baik dan keimanan kita mendekati kesempurnaan. Namun sebaliknya, jika kita berbuat jahat kepada kerabat kita, kita tidak menjaga hak-hak kerabat kita, kita tidak mengunjungi rumah kerabat kita, dan kita tidak pernah memberikan hadiah yang terbaik untuk kerabat kita, maka keimanan kita jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Dan keutamaan lainnya dengan kita menjalin tali silaturahmi yaitu akan mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Pada suatu ketika ada seorang Arab Baduy mendatangi Rasulullah dan dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, hal apa yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku kepada neraka?" Lalu Nabi Muhammad bersabda, menjawab pertanyaan dari seorang pria Badui Arab ini, yang akan mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka yaitu beribadahlah kepada Allah, jangan pernah syirik sekalipun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan yang terakhir ialah menjalin tali silaturahmi. Nah, di dalam hadis riwayat lain Bukhari Muslim dari sambungan cerita Arab Baduy ini, ketika seorang pria Arab Baduy itu pergi, lalu Nabi Muhammad berkata, jika seorang Arab Baduy ini menjalankan ibadah kepada Allah, tidak pernah syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tetap menjalin tali silaturahmi, maka surga baginya, maka surga tempatnya. Jadi begitu Masya Allah banget ya kalau misalkan kita menjalin silaturahmi, kita tidak pernah memutuskan tali silaturahmi kita dengan teman kita, saudara kita, kerabat kita. Itu keutamaan dan manfaatnya itu banyak sekali.
bisa mendekatkan kita dengan keimanan yang sempurna, bisa mendekatkan kita dengan surga dan menjauhkan kita dari neraka, terus memperlancar rezeki dan sebagainya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus bisa menunaikan 3 perkara tersebut, dan kita tidak boleh memutus tali silaturahmi, karena ketika kita sudah memutus tali silaturahmi, maka iman kita perlu dipertanyakan, maka keimanan kita ini perlu diperbaiki gitu. Jadi ayo kita tetap jaga tali silaturahmi, kita tetap berbuat baik kepada kerabat kita, insya Allah surga akan menanti kita. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan, karena manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.